Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuai pahala di ladang kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan, begitu pula, dalam Al-Quran, ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj, ayat 77-78. Kandungan makna ayat. Anjuran untuk berbuat kebaikan dan memerangi kejelekan. Korelasi dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan luasnya ilmunya terhadap keadaan para makhluknya dan menjelaskan bahwa sesungguhnya tempat kembali segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka jera dari perbuatan jelek dan selalu bersungguh-sungguh dalam kebaikan, maka Allah menyebutkan beberapa anjuran untuk berbuat kebaikan dan memerangi kejelekan. Tafsir ayat. Dalam ayat ini, Allah menyeru kaum muslimin dengan panggilan keimanan dengan tujuan agar mereka segera melaksanakan amalan-amalan kebaikan, kemudian Allah berfirman, "Rukulah kamu dan sujudlah kamu," yaitu dirikanlah solat. Allah menyebutkan solat di dalam ayat ini dengan istilah rukuk dan sujud dikarenakan keutamaan rukuk dan sujud itu sendiri. Kemudian Allah kembali menyeru kaum muslimin untuk mendirikan solat dikarenakan solat adalah ibadah paling mulia daripada ibadah-ibadah lainnya dan solat adalah penyejuk mata, melahirkan ketenangan, sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijadikanlah penyejuk mataku adalah dengan solat. Oleh karena itu, ayat ini diawali dengan perintah solat, kemudian ditegaskan kembali perintah untuk mendirikan solat di ayat selanjutnya, di mana Allah berfirman, dan dirikanlah solat. Adapun firman Allah, dan sembahlah Tuhanmu, artinya tunduklah kalian dengan ketundukan yang sempurna, dengan ketundukan yang disertai oleh kecintaan kepada Tuhan dan Raja kalian, yaitu yang mengatur segala urusan kalian. Adapun firman Allah, dan perbuatlah kebajikan, artinya, dan perbanyaklah dalam berbuat kebaikan, baik kebaikan untuk umum maupun khusus, dan kerjakanlah apa-apa yang bermanfaat buat kalian dan tanah air kalian. Kemudian firman Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung, maksudnya, semoga kalian menang dan sukses. Ayat ini adalah tempat sujud tilawah, karena Allah memerintahkan untuk sujud dalam ayat ini. Ini adalah pendapat mazhab Ahmad, Syafi'i dan sebagian para ahli ilmu. Pendapat ini menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan sujud dalam ayat ini adalah sujud dalam solat bukan sujud tilawah, karena sujud dalam ayat ini disebutkan bersamaan dengan rukuk. Kemudian firman-Nya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan dengan sesuatu yang menjadi puncak dari agama Islam, jadi maksud ayat ini adalah, curahkanlah segala kemampuan untuk menjunjung tinggi kalimat Allah serta menghinakan musuh-musuhnya, dan janganlah takut dari celaan orang yang mencela selama kalian di jalan Allah. Kemudian firman Allah, Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan bagi kalian dalam agama ini, artinya, Allah telah memilih dan memuliakan kalian dengan menjadikan kalian sebagai para pengemban agama yang lurus ini dan Allah tidak akan memberikan kesulitan maupun kesempitan bagi kalian dalam agama ini, bahkan Allah membuang kesulitan dan beban berat yang telah Allah berikan kepada para generasi pertama. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Adapun orang yang mencuri, berzina, atau membunuh, maka sungguh pada hakikatnya mereka telah mendatangkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Kemudian agama Islam memberikan hukuman setimpal kepada mereka, demi keselamatan dan keamanan kaum muslimin lainnya.
Dan firman Allah, agama bapa kalian Ibrahim, maksudnya, ikutilah dan berpegang teguhlah dengan agama bapa kalian Ibrahim. Kemudian Allah memberi nama kalian dengan Islam dari sebelum Al-Quran diturunkan hingga setelahnya. Firman Allah, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi pada hari kiamat, bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada umatnya, dan umat pun menjadi saksi bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Hal itu bisa diketahui melalui apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam sunnahnya. Kemudian firman Allah, maka dirikanlah solat, artinya, jika Allah telah memberikan kekhususan kepada kalian dengan kemuliaan menjadi saksi, maka dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan, terlebih khusus mendirikan salat dan membayar zakat. Allah mengkhususkan penyebutan solat dan zakat, karena memang solat dan zakat memiliki keutamaan yang lebih daripada selainnya, sebagaimana pula diulangnya penyebutan solat dan zakat untuk kembali menegaskan pentingnya solat. Dan firman Allah, berpeganglah kamu pada tali Allah, artinya, percayalah kalian kepada Allah dan jadikanlah Allah sebagai tempat bersandar, kemudian kembalikan segala perkara kepadanya. Hukum-hukum. Wajibnya mendirikan solat. Wajibnya ikhlas kepada Allah semata dalam seluruh ibadah kepadanya. Disunnahkan berupaya berbuat kebaikan umum bagi umat. Diwajibkannya berjihad. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Wajibnya membayar zakat. Wajibnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hukum asal dalam setiap muslim adalah baik. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.